Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himatektro unggul, elektro ho ho ho. Untuk saudara-saudaraku, terutama yang sesama mahasiswa di Elektro Unesa, semoga selalu sejahtera, mulia dan sentosa. Perkenalkan, nama saya Salas Bastian, tapi lebih akrab dipanggil Cak Salas. Saya masuk ke Elektro Unesa itu angkatan 2000. Kemudian ketika semester 3 mulai penjurusan, saya masuk ke jurusan Elektronika Komunikasi atau lebih umum lebih dikenal disingkat dengan ELK, Elektronika Komunikasi, seperti itu. Saya tidak lagi menjalankan sebagai mahasiswa itu di tahun 2005 karena banyak semester yang terlewat. Meskipun saya memprogram, tapi saya tidak kuliah karena saat itu lebih manis bekerja mendapatkan pundi-pundi rezeki, tapi saya terlewat untuk meneruskan kuliah. Padahal saat itu yang tertinggal itu cuma 2 mata kuliah, yaitu skripsi dan TI, praktek industri. Nah, tapi ketika melihat teman-teman saya sudah banyak yang menyelesaikan kuliahnya, saya pun mulai tergerak. Wah, ya mosok golek duit tok rek ngono. Pingine wong tua kan ndelok anake lulus nyenang sarjana. Meskipun titel sarjana itu untuk saat ini tidak seberapa penting, karena yang penting adalah skill dan juga integritas, seperti itu. Tapi tetap saja bentuk kristalisasi itu adalah titel, ijazah. Akhirnya okelah, saya harus tobat kembali ke jalan yang ditujukan, jalan yang umum. Akhirnya saya kembali ke bangku perkuliahan, bukan kembali sih, saya kembali fokus ke kuliah untuk menyelesaikan mata kuliah yang tertinggal. Dan alhamdulillah tidak sampai 1 semester saya sudah ikut yudisium dan wisuda, seperti itu. Kalau untuk pengalaman keorganisasian itu sebenarnya nggak ada niatan sama sekali, karena dari dulu, dari mulai zaman saya muda dulu sampai sekarang nggak seberapa muda, itu saya suka cangkruk gitu. Nah, akhirnya saya itu pertama kali ikut dalam keorganisasian itu bukan di Himatektro, bukan di BEM jurusan, bukan, melainkan justru di BEM fakultas. Itu pertama kali saya ikut di MA, musyawarah anggota. Itu pun langsung tahun 2000 juga, nggak pakai lama. Karena saat itu kenapa ya, setelah era reformasi itu tidak seberapa digemari urusan keorganisasian seperti itu, karena mungkin banyak yang diberi pesan oleh orang tua, wis nduk kuliah sing benae, ojo ate aneh-aneh. Nggak apa-apa, itu benar. Tapi karena kejadian yang nggak sengaja, akhirnya oleh rekan saya Cak Robert Lala Sinunu, itu rekan satu kelas dengan saya, dan saya pun lumayan dekat dengan satu rekan saya lagi, yaitu Cak Teguh. Itu kebetulan satu SMP dulu dengan saya, tapi ketemu lagi pas di bangku kuliah ini. Diajaklah saya berdua. Ini si Robert mengajak, ini Robert karena memang dia suka organisasi yang semacam-macam tersebut, mengajak saya dan si Teguh ini untuk mengikuti MA, musyawarah anggota Fakultas Teknik, tahun 2000. Saya tanya, ada makannya enggak?
Oh banyak, makan camilan los gitu. Oke, saya artikan makan adalah MA adalah makan, makanya saya ikut, bahkan sampai bermalam, sampai lihat orang-orang saling berdebat. Kita nggak mau tahu, yang penting kita datang ke sana untuk makan. Selesai sudah, karena kita juga masih nyubi, jadi jadi nggak seberapa mau tahu seperti itu. Nah, dibalas setelah mengikuti MA, terus ada suksesi di jurusan, yaitu Himatektro itu, dan kebetulan kita bertiga itu secara alami, secara herbal kayak Podayo, secara tidak sengaja itu juga diketahui oleh senior kita, mas-mas, mbak-mbak senior kita angkatan 98. Itu kalau boleh saya bilang 3 besar juga, itu ada Mas Anto, Mas Fauzi, dan juga Mas Yudit. Sebelumnya ini gengnya banyak, cuma yang sering intens dengan kita ini mereka bertiga ini. Nah, mereka bertiga mencoba untuk membrainwash kita untuk meneruskan Himatektro. Jadi agar tidak terputus, karena angkatan genap akan mewejangi yang angkatan genap juga, yang angkatan ganjil sudah otomatis. Jadi angkatan 98 akan memprovokasi angkatan 2000 untuk meneruskan estafet berikutnya, karena estafet yang saat ini akan diteruskan oleh angkatan 99 saat ini seperti itu. Jadi kita terus berkesinambungan. Nah, disitulah mulai masuk saya. Tapi tetap saya nggak tahu apa ya istilahnya organisasi itu apa. Yang saya tahu organisasi adalah berkumpul untuk merembukan segala sesuatu, untuk merasakan segala sesuatu dan memecahkan, mencari solusi segala sesuatu juga secara bersama-sama. Berselisih itu wajar. Yang penting tujuannya tetap satu, untuk mencari solusi, mencari sing paling genah iku piye, seperti itu. Nah, secara alami terus tibalah periode angkatan 99 saat itu. Dekat juga dengan kita. Kalau ketika berkumpul dalam semacam rapat itu apa durasi? Ya kok tingkat ya. Saat rapat itu kita berlagak seakan-akan koyok wong biasa. Tapi bareng nang jopo ketika di luar is biasa, ngopi bareng, paido-paidoan bareng, terus guyon bareng, itu sudah biasa. Jadi benar-benar kehidupan yang berbeda antara berkawan dan berorganisasi. Seperti itu. Jadi berjalan secara natural. Tapi jujur, karena saya orang yang nggak seberapa pinter, bahkan bisa dibilang keplek ya, kalau kata orang-orang zaman tersebut, itu lebih menarik bagi saya untuk berorganisasi daripada berakademik. Nah ini keliru, ojo dicontoh rek, ojo dikeliru, ini keliru, ojo dicontoh. Seperti itu. Akhirnya mau nggak mau saya di sini niatnya kuliah kok, ngono kan. Meskipun alhamdulillah dalam berkuliah tidak seberapa menggantungkan dari orang tua. Jadi sangu yo dikai wong tua piro-piro diterima. Tapi nggak pernah minta tambah. Selebihnya ya carilah jadi buruh potong kayu di kampus, pernah buruh ngecat, bikin banner dulu, banner nggak ngeprint tapi ngecat pakai cat avian itu saat itu ya, pakai beli kain mori, kain puring lebar apa kita ini ya namanya yang cari halal lah seperti itu sering. Terus nyervis komputer apa itu bisa dibilang
ikhtiar lah, cino isok ketok kuliah lah seperti itu situ. Meskipun sampai ngempet ya, pernah itu orang tua pas nggak ngasih saku, saya juga nggak berani minta, sampai nggak berani pulang karena pulang butuh bensin. Akhirnya anggrem nanggone kos-kosan sama rekan-rekan yang sama-sama belum dapat kiriman uang dari masing-masing keluarganya. Ya sudah, meluntung bareng di kos-kosan. Akhirnya langganan kita di warung almarhumah Mak Maya itu sampai hanya pesan es teh. Bukan sih, teh hangat itu aja. Setelah pesan teh hangat, beliau almarhumah Mak itu pernah melihat saya itu sampai lambeku iki putih, kering gitu kan. Beliau tahu kalau saya itu belum makan. Langsung saya diambilkan sepiring nasi lengkap sama lauk-lauknya itu, karena dia tahu saya belum makan. Belum makannya itu sampai 2 hari lah kalau nggak salah. Nggak berani pulang, nggak punya uang. Terus ya nggak ada yang bisa dimakan gitu. Akhirnya ya udahlah, untuk mengganjal perut, pergilah ke warung Mak itu, pesen teh hangat tadi itu. Ternyata di luar dugaan, beliau almarhumah Mak itu menyajikan 1 porsi, 1 piring makanan lengkap dengan lauknya. Ya sudah, langsung saya makan ini itu dengan penuh banyak rasa syukur itu. Cukup itu. Tapi itu mesti saya iringi dengan ceria gitu kan. Saya usahakan, saya nggak ingin kesedihan, bukan kesedihan, saya berusaha tidak sedih. Kesusahan yang saya hadapi jangan sampai diketahui orang lain. Kenapa kita harus berbagi kesusahan? Kalau bisa berbagi kebahagiaan, bagi kesenangan, itu ada di situ. Nah, di situ. Jadi bagi sampean-sampean yang menyaksikan visualisasi video ini, jangan takut susah, jangan takut apa-apa, selalu pasti ada jalan. Selama kita memberikan kebaikan kepada apapun, itu jadi Jawa itu Gusti Allah mboten sare. Setiap kebaikan pasti akan berbalas kebaikan, itu sudah janji Allah. Selalu tebarkan kebaikan-kebaikan seperti itu. Dan jangan ragu-ragu ketika kita untuk menolong orang. Jangan banyak berpikir, wis ta. Udah wis. Mau gini wis tulung ngono. Rewang ngono. Selama kita bisa bantu, selama kita punya kasih, selesai sudah. Nah, di situ saya dapatkan ketika berorganisasi, ketemu dengan konco-konco rekan-rekan yang ternyata sama. Jauh dari rumah, saya masih Surabaya. Kalau mau pulang saya hanya butuh menempuh 22 km untuk nyampe ke rumah. Karena rumah saya di Kenjeran, jauh juga sih. Tapi rekan-rekan saya yang jauh dari rumah, terpisah kota, terpisah pulau, bahkan terpisah laut, yang ada dari Ambon, ada yang dari Madura, banyak. Kalau dari Madura, dari Mojokerto, dari itu sama senasib, dan kita mendiami satu kos yang sama. Saya ajak ke organisasi sama. Ya wis itu cerita-cerita yang istilahnya agak suram gitu. Tapi di luar itu banyak kebahagiaan yang kita dapatkan, banyak kejadian yang membahagiakan yang menjadi pelipur lara. Lupa kalau kita ini lupa kalau kita ini masih lapar. Lupa kalau kita ini tuh nggak punya uang. Karena apa? Gumbul bareng, guyon bareng, lali. Dan saat itu karena belum ada gadget ya, belum ada komputer pun, yang ada hanya di komputer laptop nggak ada yang punya. Laptop masih barang mewah tahun 2000 itu. Nah, di situ kita ngumpul. Akhirnya saya tahu bahwa organisasi itu nggak hanya ketika rapat saja yang mesti saya jelaskan tadi. Organisasi itu
juga termasuk keseharian. Kalau kita sudah terbiasa, kita sudah kulino untuk bersama, untuk beradu pikir, beradu argumen, dan kita tidak ego, melepaskan ego, bisa menerima masukan, itu esensi berorganisasi. Akhirnya dari ajakan yang awalnya dulu ajakan dari teman saya, rekan saya, sahabat saya, Cak Robert, itu berkelanjutan terus sampai ke fakultas, bahkan ke universitas. Itu saya nggak pernah putus. Tapi tetap juga saya masih tidak lupa bahwa saya ini Himatekro. Saya berangkat dari jurusan Elektronesa. Tuh. Jadi kalau sekarang sampai semuanya misalkan ini sampean masuk ke Himatekro Unesa tapi masih membawa label Ormek luar, Anda masih kurang pede sama itu. Anda masih belum bisa menempatkan posisi. Ketika Anda sudah masuk ke wilayah ini, jadilah penghuni wilayah tersebut. Jadilah orang yang membumi dengan wilayah tersebut. Ya bukan pada tempatnya. Itu hal seperti itu nggak masuk. Komunikasi nggak akan bisa terjalin. Ketika nggak ada komunikasi, semuanya akan berantakan. Karena esensi manusia sebagai makhluk sosial itu bersosialisasi. Syarat utama sosialisasi adalah komunikasi, entah itu lewat isyarat, entah itu lewat bahasa. Itu adalah syarat utama. Kalau kita sudah gagal berkomunikasi, kita nggak akan bisa bersosialisasi. Dan di situ terus apa manfaatnya itu apa sebetulnya? Jadi nggak perlu lah. Anda masuk ke Himatekro, saya bangga karena beban Himatekro ini sekarang berpindah ke pundak Anda sebagai amanah yang harus Anda emban minimal 1 periode. Amanah itu menjadi tanggung jawab Anda karena Anda dipercaya dari disaring dari banyak kandidat Anda yang terpilih. Nah, Anda ini jangan terus lantas menggunakan kewenangan ini keadaan ini untuk kepentingan Anda atau bahkan celakanya untuk kepentingan organisasi di luar Himatekro. Celaka Anda karena Anda sudah mengkhianati amanah. Amanah Himatekro adalah amanah seluruh mahasiswa di jurusan teknik elektro. Dan jangan lupa itu tanggung jawabnya di dunia bahkan mungkin juga akan di akhirat seperti itu.